Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nyoman Budiarta dengan nomor induk mahasiswa 25291812020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang saya hormati, Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, SHMKN, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Hukum. Perkenankan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teori hukum alam atau natural law theory. 1. Pendahuluan. Teori hukum alam merupakan salah satu aliran tertua dan paling fundamental dalam filsafat hukum yang berangkat dari keyakinan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan produk kekuasaan atau kehendak penguasa, melainkan bersumber dari nilai-nilai moral universal yang melekat pada kodrat manusia dan tatanan alam semesta. Dengan kata lain, teori hukum alam adalah sebuah filosofi dan teori hukum yang berpendapat bahwa terdapat serangkaian hukum inheren yang berasal dari alam, keadilan, dan moralitas universal. Oleh karena itu, keberlakuan hukum positif, ius positum, tidak hanya ditentukan oleh prosedur pembentukannya, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan substantif. Dalam masyarakat awal, hukum seringkali dipandang sebagai refleksi dari kehendak ilahi atau tatanan kosmis yang mengatur alam semesta. Ketika hukum positif dianggap sewenang-wenang atau menindas, teori hukum alam berfungsi sebagai standar kritis untuk menilai dan bahkan menolak hukum tersebut. Dengan demikian, teori ini berkembang sebagai respon terhadap absolutisme kekuasaan dan juga sebagai upaya menegakkan supremasi keadilan di atas legalitas formal. Hukum alam juga menjadi fondasi bagi gagasan hak asasi manusia, konstitusionalisme, dan pembatasan kekuasaan negara. 2. Karakteristik utama teori hukum alam. Karakteristik pertama teori hukum alam adalah pengakuan bahwa hak dan nilai moral melekat secara kodrati pada manusia sejak lahir. Hak atas hidup, kebebasan, martabat, dan keadilan dipandang sebagai hak alamiah yang tidak dapat dicabut oleh hukum positif. Negara dan hukum buatan manusia hanya berfungsi untuk mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak tersebut, bukan menciptakannya. Oleh karena itu, apabila hukum positif justru melanggar hak kodrati manusia, maka secara moral hukum tersebut kehilangan legitimasi keadilannya. Karakteristik kedua adalah bahwa prinsip-prinsip hukum alam dapat ditemukan melalui rasio atau akal budi manusia. Teori hukum alam berpandangan bahwa manusia sebagai makhluk rasional memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, adil dan tidak adil, tanpa harus selalu bergantung pada perintah penguasa atau teks hukum tertulis. Dengan demikian, hukum alam tidak bersifat irasional, melainkan dapat dipahami secara rasional melalui refleksi moral dan pengalaman sosial manusia. Karakteristik ketiga teori hukum alam adalah sifatnya yang universal dan absolut. Prinsip-prinsip hukum alam berlaku bagi semua manusia di segala tempat dan sepanjang waktu tanpa terikat oleh batas-batas geografis, budaya, atau sistem hukum tertentu. Keadilan, kejujuran, dan larangan berbuat sewenang-wenang merupakan contoh nilai universal yang selalu relevan dalam setiap masyarakat. Karena bersifat absolut, hukum alam menjadi tolok ukur tetap dalam menilai keadilan hukum positif. Karakteristik keempat adalah fungsi hukum alam sebagai dasar legitimasi bagi hukum buatan manusia. Dalam teori hukum alam, hukum positif tidak dapat berdiri sendiri hanya karena dibentuk melalui prosedur yang sah. Keabsahan hukum positif
harus diuji secara substantif, yakni apakah isinya selaras dengan prinsip keadilan dan moralitas yang diakui secara universal. Dengan demikian, hukum alam berperan sebagai standar etis yang membatasi kekuasaan pembentuk hukum. Karakteristik kelima adalah keterkaitan erat antara hukum dan moralitas. Teori hukum alam menolak pemisahan tegas antara hukum dan moral, sebagaimana dianut oleh positivisme hukum. Dalam pandangan hukum alam, hukum pada hakikatnya adalah instrumen moral untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan bersama. Oleh karena itu, suatu peraturan yang sah secara formal tetapi bertentangan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepatutan tidak dapat dibenarkan secara filosofis. Karakteristik terakhir adalah fungsi kritis hukum alam terhadap hukum positif dan kekuasaan negara. Ia memberikan dasar filosofis bagi warga negara dan hakim untuk mengkritisi hukum yang menindas, diskriminatif, atau tidak manusiawi. Dalam sejarah, teori hukum alam banyak digunakan untuk menentang absolutisme perbudakan dan rezim totaliter, serta menjadi landasan lahirnya prinsip hak asasi manusia dan negara hukum. Dengan demikian, hukum alam berfungsi sebagai penjaga moralitas hukum dan pelindung martabat manusia. 3. Perbedaan teori hukum alam dengan teori positivisme. Perbedaan paling mendasar antara teori hukum alam dan teori positivisme hukum terletak pada sumber dan legitimasi hukum. Teori hukum alam berpandangan bahwa hukum bersumber dari nilai-nilai moral universal yang melekat pada kodrat manusia dan dapat ditemukan melalui akal budi. Artinya keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh siapa yang membentuknya, tetapi juga oleh apakah hukum tersebut adil secara moral. Sebaliknya, positivisme hukum memandang bahwa hukum bersumber semata-mata dari kehendak penguasa yang berdaulat dan dinyatakan dalam bentuk peraturan tertulis. Selama suatu aturan dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang sah, maka aturan tersebut adalah hukum, tanpa perlu diuji kesesuaiannya dengan nilai moral atau keadilan substantif. Perbedaan kedua terlihat pada hubungan antara hukum dan moralitas. Teori hukum alam menolak pemisahan antara hukum dan moral, karena hukum pada hakikatnya dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan bersama. Sebaliknya, positivisme hukum secara tegas memisahkan hukum dari moral dalam arti hukum tetap berlaku meskipun isinya tidak adil selama memenuhi syarat formal pembentukannya. Perbedaan ketiga tampak pada cara menilai keabsahan dan keadilan hukum. Dalam teori hukum alam, keabsahan hukum bersifat ganda, yakni harus sah secara formal dan adil secara substantif. Hukum positif hanya memiliki legitimasi penuh apabila sejalan dengan prinsip keadilan universal. Oleh karena itu, teori hukum alam memberikan ruang bagi kritik moral terhadap hukum yang menindas atau diskriminatif. Sebaliknya, positivisme hukum menilai keabsahan hukum secara tunggal, yaitu berdasarkan validitas formalnya dalam sistem norma. Perbedaan keempat terletak pada fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Teori hukum alam memandang bahwa hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku, tetapi juga membimbing manusia menuju kehidupan yang baik dan berkeadilan. Sebaliknya, positivisme hukum menekankan fungsi hukum sebagai alat pengandalian sosial dan pencipta ketertiban. Fokus utama positivisme adalah kepastian hukum dan ketaatan terhadap aturan, bukan pembentukan manusia yang bermoral. Akibatnya, positivisme lebih menekankan stabilitas sistem hukum daripada keadilan substantif. Perbedaan kelima berkaitan dengan sikap terhadap hukum yang tidak adil. Teori hukum alam memberikan legitimasi moral untuk menolak, mengkritik, atau bahkan tidak mematuhi hukum yang secara nyata bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Dalam sejarah, pandangan ini menjadi dasar perlawanan terhadap hukum-hukum diskriminatif dan rezim otoriter. Sebaliknya, positivisme hukum cenderung menuntut ketaatan terhadap hukum apapun isinya, karena hukum dipandang sebagai perintah yang harus ditaati demi menjaga ketertiban dan kepastian.
Perbedaan terakhir terlihat pada relevansi kedua teori dalam konteks negara hukum modern. Teori hukum alam lebih relevan sebagai landasan etik dan moral dalam pembentukan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara. Sementara itu, positivisme hukum berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, konsistensi penerapan hukum, dan stabilitas sistem perundang-undangan. Dalam praktik ketatanegaraan modern, kedua teori ini sering dipertemukan secara dialektis. Positivisme digunakan untuk memastikan kepastian dan ketertiban, sedangkan hukum alam berfungsi sebagai standar keadilan untuk mengoreksi hukum positif yang tidak manusiawi. 4 jenis dan aliran teori hukum alam beserta tokohnya. Teori hukum alam klasik adalah aliran dalam filsafat hukum yang berkembang pada masa Yunani kuno hingga Romawi yang berpandangan bahwa hukum yang adil dan sah bersumber dari tatanan alam dan rasionalitas universal, bukan semata-mata dari kehendak penguasa atau negara. Teori hukum alam klasik menegaskan bahwa terdapat keadilan alamiah atau natural justice yang berlaku secara universal, tidak bergantung pada pengakuan atau pembentukan oleh negara. Para tokoh aliran hukum alam klasik, yang pertama Socrates, merupakan tokoh awal pemikiran hukum alam yang menempatkan keadilan dan moralitas sebagai inti hukum. Socrates menolak bahwa pandangan bahwa hukum semata-mata merupakan hasil kesepakatan atau kehendak penguasa. Menurutnya, hukum keadilan harus bersifat objektif dan dapat ditemukan melalui akal budi manusia. Ia menekankan bahwa hukum yang adil harus mengabdi pada kepentingan umum, bukan pada kepentingan individu atau kelompok yang kuat. Yang kedua, Plato mengembangkan gagasan hukum alam melalui pandangan idealismenya tentang keadilan. Plato memandang hukum sebagai instrumen moral yang harus membimbing manusia menuju kehidupan yang adil dan berbudi luhur. Ia menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan tatanan moral dan rasional yang lebih tinggi, bukan sekedar produk kehendak manusia. Yang ketiga, Aristoteles memberikan kontribusi besar terhadap teori hukum alam dengan membedakan antara keadilan alamiah, natural justice, dan keadilan berdasarkan hukum positif atau legal justice. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan alamiah berlaku universal dan tidak bergantung pada pengakuan negara, sedangkan keadilan legal bersifat konvensional dan dapat berubah. Hukum menurut Aristoteles harus diarahkan pada tujuan moral tertentu, yakni mencapai kebaikan bersama atau bonum comuni. Zeno dari Citium merupakan tokoh penting dalam perkembangan awal hukum alam. Ia meyakini bahwa alam semesta diatur oleh rasio universal atau logos dan manusia sebagai makhluk rasional yang merupakan bagian dari tatanan tersebut. Oleh karena itu, hukum yang benar adalah hukum yang selaras dengan rasio alam. Ia menekankan persamaan derajat manusia dan gagasan hukum yang berlaku universal, yang kemudian menjadi cikal bakal konsep kosmopolitanisme dan hak asasi manusia. Yang terakhir ada Cicero sebagai yuris dan filsuf Romawi yang mengembangkan teori hukum alam dalam konteks hukum positif Romawi. Ia mendefinisikan hukum sebagai akal tertinggi yang tertanam dalam lex est ratio summa incita in natura. Menurut Cicero, hukum alam bersifat abadi, tidak berubah oleh waktu dan tempat, serta berlaku bagi semua bangsa. Kemudian ada teori hukum alam teologis. Teori hukum alam teologis adalah aliran dalam filsafat hukum yang memandang bahwa sumber tertinggi hukum adalah Tuhan, dan bahwa hukum yang berlaku bagi manusia merupakan bagian dari kehendak ilahi yang mengatur alam semesta. Hukum alam dipahami sebagai hukum Tuhan yang dapat diketahui oleh manusia melalui akal budi, tetapi akal budi tersebut tetap berada di bawah otoritas wahyu dan iman. Negara, penguasa, dan pembentuk undang-undang dianggap tidak memiliki kewenangan mutlak, karena kekuasaan mereka dibatasi oleh hukum Tuhan.
Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan sekaligus legitimasi moral bagi hukum yang adil. Para tokoh aliran hukum alam teologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, Thomas Aquinas. Ia membagi hukum ke dalam 4 tingkatan, yaitu lex eterna atau hukum abadi Tuhan sebagai sumber tertinggi seluruh hukum, lex naturalis, hukum alam sebagai bagian dari hukum abadi yang dapat dipahami oleh akal manusia, lex divina atau hukum ilahi yang diwahyukan melalui kitab suci, dan lex humana, hukum manusia yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur kehidupan sosial. Menurut Aquinas, hukum manusia hanya sah apabila tidak bertentangan dengan hukum alam dan hukum Tuhan. Jika bertentangan, maka hukum tersebut tidak memiliki kekuatan moral untuk ditaati. Saint Augustine atau Agustinus merupakan tokoh penting lain dalam aliran hukum alam teologis. Agustin memandang hukum manusia sebagai hukum yang bersifat sementara dan tidak sempurna karena dibuat oleh manusia yang penuh keterbatasan. Ia menegaskan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang sejati, atau lex injusta non est lex. Menurut Agustin, hukum yang adil adalah hukum yang bersumber dari hukum Tuhan dan bertujuan menciptakan ketertiban yang selaras dengan kehendak ilahi. Yang ketiga, teori hukum alam rasionalis atau rational natural law theory. Aliran ini mempertahankan gagasan dasar hukum alam bahwa hukum yang adil bersumber dari prinsip universal, namun memindahkan sumber utama hukum alam dari wahyu Tuhan ke rasio atau akal budi manusia. Dalam teori ini, manusia dipahami sebagai makhluk rasional dan sosial yang mampu menemukan prinsip-prinsip keadilan, kewajiban, dan hak melalui penalaran logis tanpa harus bergantung pada doktrin keagamaan. Oleh karena itu, hukum alam rasionalis menandai proses sekularisasi hukum alam meskipun tidak sepenuhnya menafikan keberadaan Tuhan. Para tokoh hukum alam aliran rasionalis ada Hugo Grotius, merupakan tokoh paling sentral dalam teori hukum alam rasionalis. Grotius memandang bahwa hukum alam bersumber dari rasio manusia yang sifatnya sosial. Ia terkenal dengan pernyataan bahwa hukum alam tetap berlaku, et si Deus non daretur, sekalipun Tuhan dianggap tidak ada. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk menolak Tuhan, melainkan untuk menegaskan bahwa keberlakuan hukum alam tidak bergantung pada keyakinan teologis, tetapi pada rasionalitas manusia itu sendiri. Samuel Pufendorf yang mengembangkan hukum alam rasional dengan penekanan bahwa kewajiban moral manusia sebagai makhluk sosial. Pufendorf memandang bahwa hukum alam sebagai seperangkat norma rasional yang mengatur bagaimana manusia seharusnya hidup bersama secara tertib dan damai. Menurutnya, hukum alam tidak hanya berisi hak, tetapi juga kewajiban yang timbul dari kodrat manusia. Yang ketiga, John Locke merupakan tokoh hukum alam rasionalis yang sangat berpengaruh dalam bidang politik ketatanegaraan. Locke mengaitkan hukum alam dengan hak-hak kodrati individu, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan milik. Menurut Locke, dalam keadaan alamiah, manusia sudah terikat oleh hukum alam yang bersumber dari rasio, sehingga tidak boleh saling merugikan. Pemikiran Locke menjadi dasar filosofis bagi konstitusionalisme, demokrasi liberal, dan perlindungan hak asasi manusia. Teori hukum alam individualistik atau natural-like teori atau hak kodrati. Teori hukum alam individualistik berpandangan bahwa manusia secara kodrati adalah makhluk bebas dan rasional yang sejak awal telah memiliki hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam keadaan alamiah atau state of nature, manusia sudah terikat oleh hukum alam yang melarang tindakan merugikan orang lain. Jika penguasa melanggar hukum alam dan hak kodrati rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk melawan dan mengganti penguasa. Para tokoh aliran hukum alam individualistik adalah Thomas Hobbes. Ia mengakui adanya hak kodrati individu, terutama hak untuk mempertahankan hidup,
Hobbes memandang bahwa keadaan alamiah manusia adalah keadaan konflik atau bellum omnium contra omnes. Untuk menjamin keamanan hak hidup, manusia menyerahkan sebagian haknya kepada penguasa absolut melalui kontrak sosial. Meskipun lebih menekankan kekuasaan negara, pemikiran Hobbes tetap termasuk dalam hukum alam individualistik karena titik tolaknya adalah hak kodrati individu, bukan kehendak Tuhan atau tradisi. Tokoh yang lain adalah Jean-Jacques Rousseau. Ia memandang manusia pada dasarnya baik dan bebas dalam keadaan alamiah, tetapi menjadi terikat dan tertindas dalam masyarakat yang tidak adil. Menurut Rousseau, kontrak sosial harus mencerminkan kehendak umum atau general will yang bertujuan melindungi kebebasan dan kesetaraan setiap individu. Hukum yang sah adalah hukum yang menjamin kebebasan dan persamaan warga negara, bukan yang melayani kepentingan segelintir orang. Teori hukum alam modern atau neo-natural law. Aliran ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum positif yang sah secara formal ternyata dapat digunakan untuk melegitimasi ketidakadilan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum alam modern berusaha menghidupkan kembali hubungan antara hukum dan moralitas, tetapi dengan pendekatan yang lebih rasional, konseptual, dan tidak lagi metafisis atau teologis seperti hukum alam klasik maupun abad pertengahan. Para tokoh aliran hukum alam modern, yaitu Land L. Fuller, menurut Fuller agar suatu sistem norma dapat disebut sebagai hukum, ia harus memenuhi 8 prinsip moral internal, yaitu aturan harus bersifat umum, diumumkan, tidak berlaku surut, jelas, tidak kontradiktif, dan tidak menuntut hal yang mustahil, relatif stabil dan konsisten antara aturan dan pelaksanaannya. Fuller tidak mendasarkan moralitas hukum pada nilai metafisis atau agama, melainkan pada rasionalitas prosedural. Yang kedua, Gustav Redberg. Menurut Redberg, terdapat 3 dasar nilai hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Apabila hukum positif telah mencapai tingkat ketidakadilan yang tidak tertahankan, maka hukum tersebut kehilangan sifatnya sebagai hukum. Pandangan ini menegaskan kembalinya standar moral suprapositif dalam menilai hukum. Tokoh ketiga, John Finnis, ia menegaskan bahwa hukum harus diarahkan pada basic human good atau nilai-nilai dasar manusia, seperti kehidupan, pengetahuan, persahabatan, keadilan, dan rasionalitas praktis. Finnis menafsirkan hukum alam sebagai non-teologis dan lebih filosofis, sehingga relevan dalam masyarakat plural. Bagi Finnis, hukum yang sah adalah hukum yang secara rasional mengarahkan manusia pada kehidupan yang baik dan bermartabat. Kemudian ada Ronald Dworkin. Ia menolak positivisme hukum dengan menegaskan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan atau rules, tetapi juga prinsip-prinsip moral, principle, seperti keadilan dan kesetaraan. Hakim menurut Dworkin harus menafsirkan hukum dengan pendekatan moral untuk menemukan jawaban yang benar atau right answer. 5. Penerapan teori hukum alam di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, teori hukum alam tidak diterapkan secara eksplisit sebagai aliran tunggal, namun substansinya sangat melekat dalam sistem hukum nasional. Indonesia secara resmi menganut sistem hukum positif atau civil law, tetapi hukum positif di Indonesia tidak bersifat positivistik murni, karena sejak awal pembentukannya dijiwai oleh nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang sejalan dengan gagasan hukum alam. Hal ini tampak jelas dalam Pancasila, khususnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menegaskan bahwa hukum Indonesia harus berlandaskan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Teori hukum alam digunakan di Indonesia karena hukum positif semata tidak selalu mampu menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, nilai-nilai hukum alam berfungsi sebagai landasan etik dan korektif terhadap hukum positif.
Hal ini tampak dalam praktik peradilan, terutama ketika hakim menggunakan asas keadilan, kepatutan, dan hati nurani untuk menafsirkan undang-undang. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara tegas memerintahkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang secara filosofis sangat dekat dengan ajaran hukum alam. Dalam praktik ketatanegaraan dan peradilan Indonesia, teori hukum alam yang paling banyak digunakan adalah hukum alam modern atau neo-natural law. Pemikiran Gustav Redberg sering tercermin dalam praktik, khususnya gagasannya tentang keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Banyak putusan pengadilan di Indonesia, termasuk Mahkamah Konstitusi, secara implisit menggunakan logika Redberg. Ketika mengesampingkan penerapan hukum yang sah secara formal, tetapi dianggap bertentangan dengan keadilan dan konstitusi. Pemikiran Lon L. Fuller juga relevan dan sering tercermin dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui penekanan pada moralitas internal hukum seperti kejelasan norma, konsistensi, peraturan, dan kepastian penerapan hukum. Prinsip-prinsip ini tampak dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, di mana undang-undang dapat dibatalkan bukan hanya karena bertentangan secara normatif dengan UUD 1945, tetapi juga karena tidak memenuhi prinsip keadilan, rasionalitas, dan perlindungan hak warga negara. Di sisi lain, unsur hukum alam teologis juga hadir secara kontekstual dalam hukum Indonesia. Mengingat di Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai agama menjadi sumber moral dalam pembentukan hukum. Meskipun tidak dijadikan satu hukum agama tertentu sebagai hukum negara, hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia bersifat inklusif dan plural, menggabungkan rasionalitas modern dengan nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori hukum alam digunakan di Indonesia bukan sebagai sistem yang berdiri sendiri, tetapi sebagai jiwa dan landasan moral hukum nasional. Teori hukum alam digunakan karena hukum Indonesia bertujuan tidak hanya menciptakan ketertiban dan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanusiaan yang dipadukan dengan nilai Pancasila UUD 45 dalam konsep keadilan sosial dalam konteks Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan edukasi dan kajian mengenai peranan teori hukum alam sebagai penyeimbang teori hukum positivisme terhadap landasan hukum di Indonesia. Atas perhatiannya, saya ucapkan sekian dan terima kasih.